Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahman Zulkifli di channel Sahabat RZ. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat, jangan lupa subscribe channel saya ini. Jadi sebelum saya lanjut bincang-bincang di episode kali ini bersama sahabat saya Fitro Supianto, saya selaku Rahman Zulkifli mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Jadi episode kali ini kita berbincang-bincang bersama salah satu alumni dari Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandrah pada tahun 2016. Nah, jadi beliau ini merupakan imam masjid di salah satu masjid yang ada di Kabupaten Sopeng. Yang kami kenal itu imamnya Aspol. Nah, jadi kami sama teman-teman itu lebih dikenal beliau dengan imamnya Aspol. Jadi masjid ini dekatnya Mas Jambul yang sering makan bakso itu ya. Kalau sering singgah di Masjid Aspol ya, Fitro ini imamnya. Jadi saya ini akan berbincang-bincang mengenai tentang kehidupan pada saat dia mondok, bagaimana suka dukanya beliau pada saat mondok dan pasca dia mondok, bagaimana pesan kesannya pada saat dia mondok dan pasca dia mondok, bagaimana hikmah apa yang bisa diambil setelah kita mondok. Terus saya tanyakan, ini Fitro ini alumni dari MTS apa ya? Saya alumni dari Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Samarinda, Kalimantan. di Kalimantan ya, Kaltim. Kemudian setelah tamat di sana di Samarinda Tahun 2014 saya menginjakkan kaki ke tanah Bugis, yaitu di Pondok Pesantren Perguruan Islam Gandrah. ya. Jadi gini terus sedikit yang saya tanyakan tentang kehidupan pondok itu pada saat beliau sahabat ini mondok, kan pasti itu yang kayak saya kan beda-beda karakternya pada saat mondok, ya kan? Ini saya tanyakan bagaimana sih karakter pada saat kita mondok itu? Ya, Kan bagi ya yang harus kita tahu, harusnya saya kan pasti tahu karakter saya bahwa pemalas gitu, ya, suka tidur kalau pagi. ya, kan setiap santri itu karakternya berbeda-beda. Ya. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang setengah rajin. Ya. Begitu karakter. Kemudian kan tadi bertanya tentang suka duka. Ya. Suka duka itu di pesantren itu berbeda-beda. Ada yang sedih, ada yang bahagia. Kemudian untuk diri pribadi saya sendiri, yang membuat saya bahagia itu ketika pas saya bertemu dengan salah satu guru di pondok pesantren, yaitu Ustaz Zainal Amin, teman dari Ustaz Ali Dari ya. Jawa. Kemudian kebetulan pada saat itu saya berbincang-bincang menggunakan bahasa Arab. Oh Ya, iya. bahasa Arab. Karena di pesantren dulu saya di pesantren Samarinda itu harus diwajibkan bahasa Arab. Jadi ada bekal dari sana, saya bawa ke Gandrah. Ya, sudah ada bekal dari Samarinda. Samarinda. Pas di sini ketemu dengan yang ahlinya gitu ya. ya. Kemudian di situ Iya. kita kembangkan bahasa Arab. Itu yang membuat tertarik, membuat saya pertama masuk ke Gandrah, membuat saya itu bahagia. Iya. Jadi satu terus yang saya tanyakan, mungkin ada kisah yang di pondok itu yang sahabat ini yang tidak pernah lupakan tuh. Apakah pernah kita mandi pakai alat mandi teman sekamar kita, apakah kita pergi makan tanpa piring, dan pada saat di dapur itu kita tunggu piring teman kita baru masuk, dan di situ kita ambil nasi kan? Ya, pasti ada cerita-cerita yang menarik dan tidak bisa kita lupakan pada saat itu. Yang bikin menarik, yang tidak bisa saya lupakan itu ketika mandi. Iya. Kan ketika mandi itu kan WC itu ada di pas samping pembuangan sampah. Ya. Di belakang ya, yang di belakang kan.
setiap pagi itu ada itu yang bukan santri, Iya. yang dari luar. Nah, ketika membuang sampah kan kita yang pondok. ya kita itu dilihat sama orang yang buang sampah tersebut. Nah, kemudian itu yang tidak bisa saya lupakan itu yang santri-santri yang jahil toh. Nah, seperti kalau pas masuk dalam WC, bangsa ambil handuknya. Oh iya. Supaya keluar dari WC itu Tidak pakai handuk. ya, tidak pakai handuk begitu. Itu yang bikin saya tidak bisa dilupakan. Ya. Ya, pernah juga itu yang kita di pondok pada saat malam itu ya kita pergi menghafal di luar. Ya, prima. Ya kan? Di luar. Ya, ceritanya itu kan pada saat setelah makan ini yang penghafal kan keluar. Ya, keluar Keluar untuk menghafal. Ya, untuk mencari ketenangan untuk menghafal, fokus menghafal. Ya. Jadi saya tanyakan mengenai tentang ini terus. Kalau orang penghafal itu dia kan karakter untuk teman-teman menghafal itu kan beda-beda Ya, kan? beda-beda. Saya tanyakan ini bagaimana sih sifat seorang penghafal itu untuk menghafal pada saat dia ingin mempertajam hafalannya itu. Ya. Apakah dengan situasi tenang atau bagaimana? Kalau menurut diri pribadi saya itu yaitu kita menghafal itu bukan karena apa-apa. Yang pertama itu niat, itu yang harus diluruskan itu niat menghafal karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Betul. Itu yang pertama. Nah, berbicara tentang karakter santri kan berbeda-beda. Ya. Kemudian kalau menurut pribadi saya juga itu untuk cepatnya masuk hafalan, Ya. untuk lancarnya hafalan itu yang pertama jauhi maksiat. Betul. Jauhi maksiat. Kemudian ketika kita mau menghafal itu harus, kalau menurut pribadi saya ya, Iya. itu harus di tempat-tempat yang aman, yang nggak bising yang gitu. tidak ramai ya, Ya. begitu kalau menurut pribadi saya, karena kalau ramai kita terganggu, tidak fokus untuk menghafal. Jadi terakhir yang saya tanyakan mengenai tentang situasi dan kondisi pandemik saat ini. Saya pernah mendengar dari berita bahwa alumni dari pondok pesantren itu kan di tengah pandemi ini kan ibadah kita itu di masjid itu ditiadakan kan. Itu kegiatan ibadah itu dilakukan di rumah. Jadi santri-santri ini yang pernah mondok dan yang sementara mondok ini pada saat pulang itu bisa digunakan oleh orang tuanya, apakah dia imam di rumahnya atau ya apakah dia bisa ceramah di rumahnya. Itu semua dari keluaran pondok pesantren. Yang ini saya tanyakan begini tuh, bagaimana hikmah yang diambil sahabat ini pada saat 2016 setelah selesai mondok sampai sekarang dan menjadi imam di Masjid Asbol. Ya, hikmah yang bisa diambil itu yaitu pertama itu saya itu pada saat pandemi ini saya alhamdulillah dipanggil, kalau tidak salah itu di Lau. Ya, di Lau di Kecamatan Lalabata tadi. Ya, Lalabata. Saya dipanggil untuk imam untuk keluarga. Oh ya, yang di rumah. Yang di rumah, bukan di masjid ya, di rumahnya. Nah, itu ya hikmah yang bisa diambil dari pesantren. Maksudnya kita ada juga yang pernah saya katakan bahwa kita alumni pesantren itu ditempatkan di situasi dan kondisi apapun itu bisa dipergunakan. Ya, dipergunakan kan. Ya. Jadi statement terakhir dari closing statement dari sahabat ini, bagaimana untuk teman-teman yang sementara menjalankan situasi yang ada di pondok pesantren, bagaimana pesan oleh sahabat ini untuk adik-adik kita yang mondok dan untuk teman-teman keluarga, baik itu ada teman dekat kita yang ingin mondok pesantren, bahwa pasti ada kisah yang pasti akan diceritakan kepada keluarga kita, baik teman-teman pada saat kita mondok. Mungkin ada pesan dari sahabat ini tentang pondok pesantren, santri yang ada di pondok pesantren dan seterusnya. Ya, pesan saya untuk para santri yang sementara itu masih mondok, pesan saya jangan pernah bosan, jangan pernah bosan
untuk menjadi santri. Karena dimanapun kita berada, kita akan diangkat oleh masyarakat. Ya. Kita akan bernilai seperti halnya uang 100.000 dengan uang 1.000 kalau jatuh di tanah, yang mana digunakan pasti yang uang 100.000 yang akan diambil. Begitu juga dengan santri. Ketika kita berada di mana saja, maka kita akan dimuliakan. Ya. Mungkin itu pesan dari saya. Jangan pernah bosan untuk menjadi santri, untuk mondok. Gitu. Ya. Jadi terima kasih untuk sahabat Petrus P20 telah menemani bincang-bincang kita di episode kali ini mengenai tentang cerita-cerita pada saat mondok dan hikmah di balik pondok pesantren itu. Jadi mungkin sekian yang sempat kami sampaikan pada episode kali ini. Saya Rahman Zulkifli, Saya Petrus Sucianto mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.